Jadi voice over talent itu nggak harus langsung punya alat canggih kayak di studio kok. Tergantung kebutuhan kamu apa. Yuk, nonton langsung teknik detailnya di YouTube Mom Academy. Gimana sih cara jadi voice over talent? Dari mulai memanfaatkan alat yang ada sampai profesional, kamu bisa jadi voice over talent yang handal. Halo teman-teman sekalian, saya Hilda Juwita dari Cafe DAI. Saat ini Cafe DAI itu adalah komunitas belajar, yaitu untuk belajar voice over, dubber, announcer. Jadi Cafe DAI itu singkatan dari Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia, yang hingga saat ini jumlah membernya mencapai 10.000 gitu. Dan teman-teman bisa bergabung di Cafe DAI melalui Facebooknya Cafe DAI ataupun DM di Instagram Cafe DAI, nanti akan diarahkan oleh admin. Teman-teman sekalian, apa sih program-program yang ada di dalam Cafe DAI? Cafe DAI mempunyai beberapa program harian setiap harinya, yaitu di hari Senin Selasa kita ada voice over, latihan bersama member di dalam grup Cafe DAI. Kemudian Rabu Kamis kita ada dubbing, yaitu kita latihan juga bersama member dan kita saling memberikan review, kasih krisan ke teman-teman yang newbie ataupun kita saling bersama-sama berlatih di dalam grup setiap harinya. Kadangkala kita juga suka minta krisan lah gitu dari senior-senior kita, termasuk Om Beni ini gitu. Jadi memang di Cafe DAI itu ada program voice over, ada program dubbing, dan juga Jumat di announcer. Jadi announcer tuh seperti kita sedang siaran radio gitu. Nah, Sabtu dan Minggu itu kita bebas. Boleh apa aja kita latihan di dalam grup gitu. Kemudian bertemunya semua member Cafe DAI itu adalah di hari Minggu, yaitu kopdar virtual, biasanya di Minggu malam gitu. Kemudian di hari Jumat setiap minggunya, masing-masing regional dari regional 1 sampai regional 4, kita mempunyai program Sherlock. Apa itu Sherlock? Yaitu setiap regional, semua membernya boleh saling mengisi sebagai narsum dan host. Jadi semua member bisa ikut serta dalam program Sherlock. Sherlock adalah sharing and learning on community. Teman-teman ingin bergabung di Cafe DAI, silakan menghubungi admin. Oke, teman-teman semua, saat ini banyak sekali teman-teman yang ingin menjadi voice over talent ataupun dubber. Nah, bagaimana sih teman-teman? Kali ini kita akan bertanya pada guru kita, bagaimana sih Om caranya untuk menjadi voice over talent sebagai pemula, dan apa yang perlu disiapkan untuk seorang voice over talent ataupun dubber? Oke. Voice over talent sama tadi dubber ya. Memang kalau istilahnya voice over talent lebih cenderung untuk pengisi suara iklan. Okay. Biasanya istilah itu. Ya. Dasar-dasarnya ya itu tadi. Jadi bisa berkomunikasi dengan baik. Itu intinya sebenarnya, prinsipnya. Dalam hal ini, misalkan dikasih dialog, bisa berdialog dengan lawan dialognya dengan baik. Pada waktu dia menjadi announcer, bisa menyampaikan juga maksud yang terkandung di kalimat itu untuk disampaikan dengan baik. Gitu. Ya, Om, ya. Secara umum delivery-nya atau tuturannya atau penyampaiannya atau pengutaraannya, apapun itu istilahnya. Betul. Itu. Jadi yang diajak bicara mengerti. Karena kalau yang diajak bicara nggak ngerti, kita cuman seperti bergantian tugas bicara aja, masih mending tugas bicara. Kadang-kadang gantian tugas baca,
itu yang salah kaprah, ya kan. Jadi nggak tercapai. Istilah gampangnya lah tektoknya atau pingpongnya apalah gitu loh, nggak dapat. Ya, ya pendengar atau penonton ya pas juga bingung juga apa sih yang mau dimaksud antara obrolan dua orang ini atau narasi ini atau announcer ini sampaikan apa sih yang dimaksud gitu loh. Tentu di situ ya seperti yang kita pelajari umumnya lah, kalau kita di sekolah atau kita belajar kan umumnya kan diajarin intonasi gitu kan, artikulasi gitu kan, dasarnya ya Om. Iya, itu harus dipegang. Ya. Cuman begitu kita terjun ke bidang ini itu dituntut lebih gitu. Lebih dalam arti sesudah menguasai standar biasa itu ada hal-hal lebih yang berwawasan. Gitu. Cara mainnya ya Om ya. Iya, jadi tuntutannya ke sana. Iya. Jadi harus berwawasan. Ya semua bidang sih, semua bidang profesi memang harus ditunjang dengan wawasan pengetahuan yang lebih gitu loh. Supaya memudahkan kita mengutarakan sesuatu itu. Yang mengutarakan sesuatu dan tersampaikan pesan. Iya, sampaikan. Ya. Sebenarnya sederhana kan. Tetapi praktiknya memang nggak mudah. Karena begini, sebenarnya ada unsur kita itu harus mencoba mengerti lawan dialog. Orang pihak di luar kita. Tetapi orang kan pada umumnya cenderung minta dimengerti. Nah itu kebiasaan yang kurang bagus juga. Jadi minta dimengerti. Padahal tugasnya kita mencoba membuat orang mengerti gitu. Segagal apapun misalkan bukan kita yang salah, tapi orang itu misalkan maaf kurang mendengar atau kurang mengerti karena memang daya tangkap dia atau apapun nih, maaf gitu ya. Tetap kita yang salah dong. Kita harus menyesuaikan dengan lawan dialog. Gitu intinya kan gitu. Secara umum pokoknya berkomunikasi harus dipelajari dengan lebih baik. Jadi ketika voice over talent itu misalkan pemula gitu, dia sangat pendiam gitu Om. Nah itu gimana tuh? Dia susah untuk berkomunikasi. Ada dua jenis orang pendiam. Pendiam dia bawaan, tapi begitu dia nyambung nyerocos gitu. Ada memang dasarnya pendiam introvert. Nah kalau untuk yang introvert ya harus dibiasakan dia lebih berekspresi ya. Jadi sifatnya lebih ekspresif gitu. Itu harus dicari sebabnya kenapa dia diam, apa dia minder atau banyak hal lain gitu. Itu harus kalau istilah saya itu dibongkar. Nah makanya untuk belajar bidang ini tuh sebenarnya kalau punya basic seni peran atau teater itu lebih baik dan memang harus ke sana sih. Jadi harus ada belajar dasar-dasar seni peran karena di situ kan dipelajari dasar-dasar tadi. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk orang yang diam itu nantinya akhirnya karena passionnya dia di situ dia akan bisa kan ya Om ya? Iya, nggak menutup kemungkinan. Bisa aja sebaliknya, orang biasa ngocol nih, cerewet gitu-gitu. Begitu dikasih dialog yang terkonsep bisa nggak jalan, bisa begitu. Karena dia terbiasa dengan mengutarakan pikirannya sendiri. Gitu tadi, dia nggak mengerti di luar diri dia. Gitu. Nah, itu jadi banyak hal. Jadi ya. Untuk dasar-dasar ini Om, dasar-dasar seorang voice over talent atau dubber itu bagaimana untuk latihan dasarnya? Nah, gitu, ya. Tadi kan pada dasarnya otomatis harus mengerti intonasi dan segala macam, artikulasi juga ya. Harus ada penggemblengan fisik tuh. Fisik itu perlu tenaga masalahnya. Perlu tenaga, perlu nafas. Karena orang nggak sadar bahwa untuk berbicara, apalagi panjang itu butuh tenaga, butuh nafas. Karena terus terang dalam keseharian kita kan terbiasa kadang-kadang bicara tuh nyeret. Maksudnya bicara nyeret tuh artikulasi nggak jelas. Yang penting itu tadi kayak, yang penting kamu harus ngerti dong gitu kan. Jangan misalkan biasa begini aja. Misalkan, kamu mau kemana? Kan kita kan agak nyeret gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kamu mau kemana, kan itu lebih hidup.
itu artikulasi ya. segala macam. Ada artikulasi dan ada rasa, ada intonasi, ada penegasan intonasi yang jelas gitu loh. Itu jadi apa yang dilontarkan itu hidup Kan gitu. sama Simba. Itu kayak gitu semacam itu kurang lebihnya kayak gitu. Maunya Ade apa sih? Ade maunya mamanya diam di rumah. Caranya dari awal jangan salah. Ade maunya mama diam Ade maunya mamanya diam di rumah. di rumah. Di rumah. Oke. Nah, maunya Ade apa sih? Ade maunya mamanya diam di rumah. Ujungnya jangan jatuh di rumah. Oh iya Om, Hilda tuh mau nanya ya Om, banyak sekali teman-teman pemula yang ingin banget masuk ke dalam studio. Gimana sih rasanya gitu ketika di studio, tapi mereka juga di rumahnya sendiri, mereka tuh baru memulai untuk mencoba merekam suaranya. Bagaimana sih Om, kira-kira ada tips nggak Om, bagaimana cara mereka untuk merekam suara yang kira-kira proper, yang kira-kira menurut Om baiknya, apakah bisa melalui handphone atau harus punya mic nih Om, gitu. Oke, ini yang dimaksud punya mic atau handphone ini untuk latihan dulu atau untuk nanti istilahnya profesional apa? Jadi untuk pemula latihan. Pemula latihan. Oh ya. Nah, kalau untuk latihan ya di handphone juga cukup. Artinya itu untuk evaluasi kita kan. Kalau nggak direkam kan nggak ketahuan. Iya. Artinya latihan itu nggak pakai direkam pun nggak apa-apa. Tetapi direkam itu lebih baik karena untuk arsip. Jadi bisa mengevaluasi kan, Iya. gitu kan. Ya tentunya pakai handphone ya cukup. Nggak usah harus pakai audio recording yang standar gitu kan. Kecuali proper untuk ya. karena di situ apa? Cara bermainnya kan. Tadi kan delivery tadi kan, penuturan yang baik dulu kan. Iya, Takaran rasa, terus penggunaan intonasinya dan sebagainya, betul. artikulasinya, tenaganya cukup apa enggak gitu kan. Berarti di sini kesimpulannya adalah kita lebih baik investasi ilmu dulu daripada investasi alat ya Om ya. Oh iya. Tapi ke ilmu dulu lah kita dalamin dulu. Iya. Baru kita setelah kita punya itu baru boleh investasi alat gitu ya Om ya. Itu kan sekarang kan diuntungkan udah zaman agak serba praktis kan. Ada alat-alat yang satu paket buat ngerekam gitu kan. Walaupun sebenarnya kategori sederhana ya, minimalis lah. Kalau untuk latihan ya, kalau itu nggak punya ya cukup HP, handphone aja ya. Karena itu mengevaluasi kan. Iya betul teman-teman. Kalau nanti punya ya syukur gitu. Ya, jadi teman-teman yang pemula jangan pernah takut karena teman-teman bisa latihan melalui handphone ya Om ya. Gitu. Iya. Untuk sebagai pemula lah, gitu. Iya. Sebagai pemula dan untuk latihan. Ya. Gitu. Intinya sering-sering berlatih. Oh iya. Intinya. Hey Moms, untuk menjaga kesehatan keluarga, kita harus memenuhi asupan air mineral. Jangan lupa minum air mineral setiap hari. Selayaknya pertandingan olahraga yang disaksikan berbagai kalangan, bulu tangkis memiliki serangkaian momen menegangkan yang menarik untuk ditelisik. Itu dia Om tadi satu lagi yang Hilda mau tanyain itu bagaimana cara berlatih olah vokal dan menjaga suara gitu untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia voice over talent. Iya. Kalau apa tadi? Apa pertama? Yang pertama itu adalah bagaimana cara olah vokalnya. Olah vokal kan ya dasar ya. Latihannya gitu. Setelah itu menjaga ya. Menjaga. Ya. Ya kalau yang seperti yang Hilda udah pernah lakukan, kita kan di sini kan berlatih vokal. Ya vokal-vokal dasar seperti mempelajari seni peran, seperti juga di teater atau juga belajar nyanyi. Ya. Supaya ini kan apa sih alat kita nih? Memang sih apa sih perangkat kita nih. Harus dibiasain aktif, iya. Kalau enggak dipergunakan sering-sering atau terbiasa seperti saya bilang, umumnya kan orang suka nyeret gitu kan, gitu. Itu kan kebiasaan yang harus dirubah. Iya betul. Itu harus sering-sering membaca keras-keras, bukan membaca dalam hati kayak mau ujian. Kedengeran? Kunci mendesis.
belajar rasa yang sederhana. Misalkan kita pernah latihan juga, aduh, cuma gitu doang juga harus bisa gitu kan. Aduh, ada beberapa Iya, versi cuman aduh gitu kan. Kalau itu aja misalkan juga karena ada yang aduh kan gitu kan gak enak. Ya kan gitu kan, itu kan gitu bang. Ya kayak gitu kan. Terus nanti kalimat panjang misalkan dari komik dan dari apa, dari koran pun bisa kan kita rubah-rubah, misalkan kalimat lebih panjang, misalkan hati-hati jangan lewat situ, misalkan gitu kan, bisa gitu kan, tapi ekspresif. Jangan hati-hati jangan lewat situ, ini kan itu nyeret gitu. Secara umum kan orang suka begitu keseharian kan, gitu. Iya. Atau over, hati-hati jangan lewat, bisa mungkin aja gitu. Ya itu. Jadi untuk setiap hari kita olah vokal itu kita harus latihan setiap hari minimal tuh 15 menit lah ya Om ya setiap harinya untuk membaca skrip gitu. Iya paling tidak. Sebenarnya gini, harus mau dimulain. Mungkin kalau merasa capek, itu susah tuh kan. Itu harus kita lawan. Mulai aja, sempetin 5 menit. Lama-lama kita nggak berasa ada 10 menit, 15 menit. Air kita kasih kan bisa setengah jam, bisa 1 jam. Betul, gitu. betul. Tapi kalau waktunya mepet ya sempetin. Kan buat kemajuan siapa? Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya semua suara itu nggak ada yang jelek ya Om ya? Iya. Suara itu secara umum nggak ada yang jelek. Tapi memang beruntung kalau ada dasarnya ada orang yang dikaruniai suara baik, gitu kan. Saya bilang nggak ada suara jelek selama dia mengucapkan dengan artikulasi yang baik, intonasi yang baik, dengan tuturan yang baik, dengan rasa yang baik, suara itu kayaknya jadi bagus. Iya, gitu. Benar. Jadi kesimpulannya suara itu nggak ada yang jelek, hanya suara yang sudah terlatih sama yang belum terlatih ya Om ya. Iya, kurang lebih kayak Kurang gitu. lebih seperti Iya, itu, iya. teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita ingin berlatih gitu, kita mempunyai passion di dunia voice over talent. Itu tadi saran-saran dari Om Benny, masukan dari Om Benny, bagaimana cara kita mengolah vokal. Untuk pemanasan, pemanasan biasanya kita kemarin tuh ada kayak lion face juga ya Om ya gitu ya. Ya apapun itu Apapun istilahnya itu, ya. Penting jangan ini diem aja gitu, harus aktif. Harus aktif, betul. Mesin mobil aja kan kalau nggak dipanasin Betul. ngadat. Nggak ada pemanasan. Iya kan ngadat. Iya betul. Iya, Om. otomatis kita jadi kaku. Betul, Kaku betul. gitu. Jadi mau nggak mau kita tetap harus latihan setiap hari ya Om. Ya diluwesin gitu kan. Diluasin. Iya. Betul sekali. Jadi lebih kerajin lah ya Om ya, mau latihan Iya, setiap hari. menggembleng gitu. diri sendiri. Iya betul disiplin Gitu, ya disiplin, teman-teman ya. iya. Belajar gini nggak ada habis-habisnya sampai umur berapapun. Iya. Semakin istilahnya semakin tua ya, semakin sepanjang hidup istilahnya. Sepanjang hidup tuh semakin banyak yang dipelajarin. Apalagi seorang voice over talent ini nggak ada batasan umurnya. Nggak ya, ada, Om, ya? nggak ada. Insya Allah itu teman-teman ya gitu. Iya. Jadi untuk yang teman-teman yang ingin menjadi voice over talent itu kesempatannya masih sangat boleh banget karena itu tidak ada batasan usia. Yang diperlukan hanya ketika kita menerima castingan atau ada pitchingan gitu ya Om ya gitu dari komunitas mana aja ataupun dari produser mana aja yang memang studio membutuhkan kita suara di umur sekian gitu ya Om ya. Gitu. Yang penting pada saat itu kita bisa memainkan suara yang dibutuhkan gitu ya Om ya. Iya, boleh suara yang dibutuhkan atau maksud yang dibutuhkan atau karakter yang dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan. Iya. Om, jadi dari semua yang tadi sudah kita bicarakan, kesimpulan dan tips dari Om Benny untuk seorang voice over talent pemula, itu apa aja sih Om poin-poinnya? Untuk pemula, otomatis satu dasar mengerti dulu nih, sebenarnya kalau dasar sekali mengerti dulu dunia yang akan digeluti. Tuntutannya apa? Karena kalau nggak ngerti tuntutannya kan kita berjalan dengan persepsi kita sendiri, nanti nggak match gitu kan, itu aja. Nah, terus dasar teknis yang dibutuhkan ya tadi mengasah artikulasi, intonasi, meningkatkan power, nafas, itu umum.
itu umum tuh ya kan. Kita harus fresh, kalau bisa olahraga ngebantu fresh tubuh ya. Karena tubuh fresh juga cara berpikir kita kan fresh. Betul. Gitu kan. Nah, yang kedua hal abstrak di sini masalah permainan tadi itu, artinya bisa membedah naskah, maksudnya apa, maunya apa. Dan terus bagaimana cara menyampaikannya Sehingga ya, delivery ini sampai. sehingga gitu ya maksudnya sampai. Maksudnya Gitu. sampai. Tuh. Nah, tambahan dari aku, teman-teman semua yang pemula yang ingin memulai sebagai voice over talent, yaitu rajin berlatih minimal 15 menit satu hari. Menggunakan handphone tidak kenapa-napa, karena memang di situ untuk latihan itu disarankan sekali ketika teman-teman belum mempunyai mic ya, untuk alat yang proper untuk rekaman gitu. Jadi teman-teman harus selalu melatih dasar-dasar voice over itu apa sih gitu, artikulasi, intonasi, dan bagaimana kita mengolah rasa, juga power ya teman-teman. Ketika teman-teman membaca skrip itu harus dengan power yang cukup dan memang tidak berlebih juga gitu teman-teman. Dan kemudian setelah itu pernafasan itu sangat diperlukan. Jadi ketika rekaman di handphone nanti teman-teman nafasnya itu tidak terdengar terengah-engah gitu. Jadi ya itu sih teman-teman tips dari aku. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan cuan, saat ini brand-brand banyak banget ya teman-teman yang membutuhkan voice over talent. Terus berlatih dan juga jangan apa ya Om ya? Jangan cepet puas. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih semuanya. Menjadi voice over talent itu menurut saya sendiri adalah waktu sangat fleksibel. Jadi bisa dikerjakan misalnya jam kerjanya itu nggak harus jam 7 ke kantor dan sebagainya gitu, tapi waktunya lebih fleksibel gitu. Mendalami voice over itu membuat saya memiliki pengalaman, banyak teman, dan cuan. Yeay. Jadi voice talent menyalurkan bakat dan minat kami, passion di bidang voice acting. Menjadi seorang voice over talent, my dreams come true karena punya studio sendiri di rumah. Impian terwujud menjadi nyata. Mau jadi voice over karena voice over itu bisa dilakukan oleh semua umur, dari anak kecil, nanti saya sudah besar ibu-ibu ya kan, terus sampai nenek-nenek pun masih bisa jadi voice over. Yes, hampir sama ya sama semuanya. Tapi buat saya yang seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang voice actor, saya bisa melakoni peran saya juga sebagai seorang ibu, bahkan menjadi voice actor bersama suami dan anak-anak saya. Jadi kita semua bisa jadi voice actor. Yeay, pasti.